Ananda semua, apa kabarnya? Bertemu lagi hari ini bersama Ustazah Ayulan dari dalam pembelajaran matematika. Anda semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tentang statistik dengan pokok bahasan ukuran pemusatan data. Ananda semua, sebelum kita masuk ke materi, Ananda perhatikan contoh yang akan Ustazah tampilkan dalam slide berikut ini. Ananda semua, dari data tabungan siswa yang sudah ada tampilannya di slide sebelumnya, sebutkan di situ ada cara menghitung uang tabungan siswa kelas 6. Nah, di situ ada apa itu mean, modus, dan median. Ananda semua, biar kita lebih paham lagi, biar kita bisa mengerti apa itu pengertian mean, modus, dan median. Yuk sama-sama dengarkan penjelasan dari Ustazah. Mean atau biasa disebut dengan rata-rata, sering juga disebut dengan rataan. Cara menentukan rata-rata dari sekumpulan data, maka terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah dari data dan dibagi dengan banyaknya data. Itu untuk mean. Dan selanjutnya Ananda semua, ada pengertiannya. Yang kedua itu adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu angka ataupun data. Dengan namanya adalah nilai tengah, maka ini adalah nilai yang berada di urutan tengah. Ya, jadi Ananda semua diurutkan dulu dari nilai yang terkecil. Dengan kata lain, nilai median adalah nilai yang dianggap mampu dibagi menjadi 2. Nah, untuk median juga ada yang namanya angka ganjil dan angka genap. Nah, yang ketiga itu adalah modus. Ayo Ananda semua, apa sudah tahu apa itu modus? Ya, modus bukan kalimat yang sering Ananda sebut, cuma modus saja. Bukan, modus itu adalah nilai yang sering muncul atau objek yang frekuensinya tertinggi di dalam data. Terkadang terdapat 1 modus, 2 modus, bahkan lebih dari 2 modus. Jadi modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi tertinggi di dalam suatu data. Setelah kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk menentukan median, modus, dan mean. Nah, Anda semua perhatikan contohnya pada slide. Pada slide akan dijelaskan tentang ada data nilai harian siswa dini dalam satu semester. Ada 60, 60, 80, 70, 70, 70, 80, 50, 90, 70, dan 80. Tentukan nilai rata-rata atau mean, modus, dan median. Semua dari data yang kita ketahui dari soal yang diberikan contoh, Ananda semua, yang pertama adalah kita akan menentukan tentang rata-rata. Untuk menentukan rata-rata, kita menjumlahkan semua data yang ada. Jadi di situ ada 60 ditambah 60 tambah 80 ditambah 70 ditambah 70 lagi ditambah 70 tambah 80 tambah 50 90 70 dan 80. Dan karena banyak datanya itu ada 11, jadi kita bagi 11. Jadi totalnya 780 dibagi dengan 11. Untuk nilai rata-ratanya 780 dibagi 11 itu adalah 70,90. Untuk selanjutnya Ananda, kita akan mencari modus median. Modus ini adalah nilai yang sering muncul dan median adalah nilai tengah. Langkah awal yang Ananda harus lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu angka dari angka yang paling rendah. Dari data nilai ulangan harian dini, kita dapat nilai yang paling rendah adalah 50. Jadi kita urutkan 50 ada 1, 60 ada 2, 70 ada 4, 80-nya
ada 3, 90-nya ada 1. Dari data yang sudah Ustazah sebutkan, kita mengetahui modusnya adalah 70 karena 70 lebih sering muncul sebanyak 4 kali. Nah, modus yang kedua itu adalah angka 80 karena dia memiliki 3 kali muncul. Dan ada semua, untuk selanjutnya kita akan menentukan median. Median adalah nilai tengah, karena sudah kita urutkan, kita ambil karena angkanya ganjil, maka kita ambil nilai tengah yang tidak memiliki pasangan. Caranya Ananda ambil kanan dan kiri, coret berbarengan, coret angkanya karena sudah diurutkan. Ananda boleh coret. Yang pertama itu angka 50 dan angka 90, 60 dan 80, 60 80, 70 80, 70 dan 70. Karena tadi bilangannya adalah angka bilangan ganjil, maka kita dapat untuk mediannya adalah 70, nilai tengahnya 70. Nah, Ananda semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran matematika dengan pokok bahasan statistik ukuran pemusatan data dengan pokok bahasan mean, median, dan modus. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat dimengerti oleh Ananda semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Ananda semua. Pembelajaran kita hari ini Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.